Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Rafa Nuraini dari SMP 8 Kota Tangerang Selatan, kelas 85. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Indonesia adalah negara yang besar. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadi penjajahan di masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. Penjajahan menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Berikut dampak kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia kaya akan rempah-rempah. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Jadi kalau di negara Indonesia itu hampir semua tanaman bisa tumbuh, tapi berbeda dengan negara barat. Kalau di negara barat, gak semua tanaman bisa tumbuh. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan. Sementara persediaan di negara mereka itu masih sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa bisa digunakan untuk pengawet makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory artinya kejayaan bangsa, dan gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani khususnya Kristen ke bangsa-bangsa di Asia. C. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut.
tersebut. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Dulu kalau mau naik perahu harus dikayuh dulu, tapi sekarang udah gak perlu dikayuh lagi karena udah ada teknologi penggunaan mesin uap. Bot, penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Dahulu kalau menggunakan perahu harus dikayuh dan itu menggunakan tenaga manusia. Tapi sekarang udah ada mesin uap dan itu gak perlu lagi menggunakan tenaga manusia. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC tersedak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Bot. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jakarta, karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dampak monopoli bagi pelaku perusahaan tentu saja sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Tetapi akibat dari monopoli yaitu rakyat Indonesia sangat menderita. Karena dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Berarti ada sebuah janji yang terikat gitu. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan, disebabkan karena korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. VOC dibubarkan pada tanggal 13 Desember 1799. Mulai tanggal 1 Januari 1800,
Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda, atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Kerja paksa identik dengan pemaksaan, ya. Rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak serta tidak diperhatikan asupan makanannya. Mereka juga dipaksa untuk melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Kerja paksa pada masa pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Pengaruh sistem sewa tanah. Walaupun lebih ringan dari sistem tanam paksa, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan tanah tersebut bukan milik rakyat, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman ini tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga dari orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihilangkan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Babullah mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Dan 4. Serangan Mataram terhadap VOC. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat. 3. Perang Diponegoro. 4. Perang Aceh. 5. Perlawanan Sising Mangaraja di Sumatera Utara. 6. Perang Banjar. Dan 7. Perang Jagaraga di Bali. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, yaitu A. Perluasan pendidikan. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib sepenanggungan. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. E. Berkembangnya berbagai paham baru. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. 1. Budi Utomo. 2. Sarekat Islam. 3. Indonesia Partij. 4. Perhimpunan Indonesia. Dan 5. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang datang ke Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang maju dan besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yaitu Pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi, Pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta, serta Pemerintahan Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial.
Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat Jawa, Hokokai, dan Masyumi. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer, seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. 3. Pengerahan Romusha. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang di Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang semua keperluan perang Jepang. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. Dan 10. Perubahan dalam aspek budaya. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang. Misi untuk memenangkan Perang Dunia II mendorong Jepang menjadikan Indonesia sebagai salah satu basisnya menghadapi tentara sekutu. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. 4. Perubahan dalam aspek politik. Propaganda Jepang berhasil memengaruhi masyarakat Indonesia dengan alasan untuk membebaskan bangsa Indonesia dan penjajahan Belanda. Jepang mulai mendapat simpati rakyat. Yang terakhir, poin 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang.